Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Hatma di sini. Nah, jadi saya di sini dengan Grafidia dari kelompok 21 SOC akan mempresentasikan tentang mengkomunikasikan penanganan insiden keamanan siber dan manajemen krisis. Nah, oke. Jadi ini untuk anggotanya. Ada Maulana dengan RP 010, Atalah dengan RP 018, saya sendiri dengan RP 063, dan Nabil dengan RP 087. Nah, jadi latar belakang dari materi ini yaitu ancaman siber itu lama-kelamaan akan semakin kompleks dan masif dan menyerang berbagai sektor penting. Misal ada contohnya ini ada pemerintahan, keuangan, pendidikan, dan infrastruktur yang kritis. Nah, penanganan insiden ini tidak hanya tentang soal teknis, tapi juga tentang komunikasi yang tepat, cepat, dan akurat untuk mencegah kepanikan serta mempercepat dari pemulihan. Nah, di tengah situasi krisis ini, manajemen komunikasi menjadi kunci agar semua pihak dapat informasi yang terstruktur, sah, dan efisien. Nah, dalam SOC ini akan menjadi garda depan dalam mendeteksi dan respon insiden cyber, lalu menyampaikan informasi ke pihak terkait, dan mengelola komunikasi saat krisis agar tidak meluas dan bisa dikendalikan. Nah, yang pertama ada terkait melaksanakan prosedur komunikasi penanganan insiden keamanan siber. Nah, yang pertama adalah langkah-langkah komunikasi kepada pihak terkait sesuai prosedur. Nah, petugas SOC itu harus memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengkomunikasikan insiden kepada pihak-pihak terkait seperti tim keamanan internal, vendor, penyedia layanan, maupun regulator. Langkah komunikasinya mencakup identifikasi pihak yang relevan dan memilih media komunikasi yang aman, serta harus menyampaikan informasi teknis dengan bahasa yang mudah untuk dipahami. Nah, mungkin untuk yang pertama terkait dengan internal, ada SOC analisis lain dan manajer keamanan serta IT support. Lalu untuk eksternal mungkin seperti vendor dari keamanan aplikasinya, regulator dan pihak hukum yang mendukung. Nah, untuk penerapannya sendiri memakai kanal yang resmi atau sistem yang resmi seperti ticketing system, email terenkripsi dan CM. Lalu menggunakan format yang baku untuk penyimpanan log insiden dan formulir insiden serta CSIRT playbook. Nah, yang kedua terkait komunikasi rutin antar petugas SOC. Nah, selain komunikasi saat insiden, penting bagi petugas SOC untuk melakukan komunikasi yang rutin seperti shift report, briefing harian, ataupun eskalasi dari status sistem. Nah, hal ini memastikan semua tim mendapatkan informasi yang sama dan mutakhir. Yang diantaranya ada terkait frekuensi komunikasi, lalu topik komunikasi, media dari komunikasi. Nah, berikutnya terkait melakukan komunikasi penanganan insiden kepada pihak terkait. Nah, yang pertama itu ada terkait komunikasi berdasarkan pihak terkait dan tujuan komunikasinya. Komunikasi itu harus disesuaikan dengan siapa yang menerima informasi dan tujuan disampaikan informasi tersebut. Misal, manajemen membutuhkan laporan ringkas dan strategis, sedangkan tim teknis membutuh untuk rincian teknis untuk analisis lanjutannya. Nah, misal ini untuk flow-nya dari klasifikasi pihak penerima komunikasi, yang pertama manajemen. Untuk eskalasinya kebutuhan strategis. Nah, untuk tim teknis sendiri untuk mitigasi dan investigasi. Lalu humas atau legal untuk komunikasi publik dan kepatuhan hukum. Tujuannya adalah informasional, yaitu memberitahu insiden yang sedang terjadi. Kemudian tindak lanjut sebagai permintaan investigasi lanjutan. Lalu eskalasi jika insiden tidak dapat ditangani di level teknis awal. Nah, untuk strategi komunikasinya seperti sama sebelumnya, itu menggunakan bahasa yang sesuai latar belakang penerima, teknis dan non-teknis, hindari bicara yang berbelit-belit. Lalu untuk pelaporan komunikasi insiden kepada pihak terkait. Nah, setiap komunikasi yang dilakukan dalam penanganan insiden wajib didokumentasikan. Ini berguna untuk kebutuhan audit, pembelajaran ke depan, serta pelaporan kepada regulator jika diperlukan. Nah, subpoinnya ada format laporan, konten yang penting, lalu prosedur pelaporan, dan keamanan dari laporan. Nah, berikutnya tentang melaksanakan prosedur komunikasi manajemen krisis jika keadaan yang tidak terkendali. Nah, yang pertama ada terkait langkah komunikasi manajemen krisis yang dilakukan sesuai prosedur. Nah, jika insiden berkembang menjadi krisis yang tidak bisa dikendalikan dengan prosedur biasa, contoh serangan ransomware yang mengunci seluruh sistem, maka komunikasi krisis harus segera dijalankan. Ini melibatkan tim manajemen risiko, hubungan publik, hingga
pihak eksternal mungkin seperti CRT dan CSIRT. Nah, ini dibagi menjadi pemicu krisisnya, aktivasi prosedur krisis manajemennya, langkah komunikasi krisis, dan koordinasi dengan regulator dan pihak eksternal. Kemudian terkait melaksanakan prosedur komunikasi manajemen krisis jika keadaan yang tidak terkendali. Nah, yang kedua adalah laporan pelaksanaan komunikasi manajemen krisis. Nah, setelah krisis tersebut ditangani, pelapor harus mengkomunikasikan krisis dengan rinci sebagai bagian dari post-mortem review. Ini mencakup siapa saja yang dikontak, kapan, apa isi komunikasinya, dan evaluasi efektivitas komunikasi. Nah, misalnya ada studi kasus terkait serangan ransomware pada infrastruktur yang kritis. Kronologinya seperti ini. Pada pukul 3.15 dini hari, SOC mendeteksi aktivitas tidak wajar yang berupa enkripsi massal pada server internal. Nah, dalam waktu kurang dari 30 menit, akses ke sistem ERP dan email dikunci. Pelaku minta tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Nah, mungkin langkah komunikasi yang dapat dilakukan yang pertama terkait komunikasi insiden. Petugas shift malam langsung melaporkan ke koordinator SOC dan informasi yang dikirim ke CSRT internal dan tim TI. Nah, komunikasi ke pihak terkait. Nah, pihak manajemen dihubungi melalui secure channel dan vendor backup data turut diinformasikan untuk mitigasinya. Kemudian yang ketiga ada komunikasi krisis. Tim komunikasi krisis diaktifkan pada pukul 5.00 dan melakukan rilis resmi yang dikeluarkan kepada publik dan regulator pada pukul 8.00. Oke, seperti itu. Dan untuk evaluasi pembelajarannya, komunikasi teknis internal berjalan efektif karena prosedur sudah disimulasikan sebelumnya. Lalu keterlambatan penunjukan juru bicara dapat menyebabkan kosongan informasi awal ke publik. Lalu untuk SOP komunikasi krisis direvisi dengan penambahan jalur komunikasi darurat. Oke, sekian, terima kasih.